yang baca. Seperti Ahsan, nanti kita yang lanjutkan antara saya dan Ustaz Hidayat ya. Teman-teman yang bergabung silakan nanti di tap layarnya, bantu di-share ke yang lain biar bermanfaat, dan ini kajian kita agak serius. Nanti ada ruang diskusi, saya akan moderatori bersama dengan Ustaz Ibnu Akil ya. Oke. Kepada guru kami yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Abdullah Yusuf, alaihi taqabbal mashkuran mahbuban mubarakan. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nah, teman, saudara semuanya, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mulai kajian pertama kita pada malam yang berbahagia ini. Kita ngambil judul tentang akhlak ya, tentang akhlak yang jadi pegangannya Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau saya memakai kitab Ihya cetakan Darul Minhaj, bukan DKI rupanya, Darul Minhaj jilid kelima. Dimulai dengan kitab Ajaibil Qalbi tentang keajaiban-keajaiban hati. Jadi tentang Imam Ghazali tentunya saudara nanti bisa membaca sendiri tentang biografi beliau. Beliau wafat di tahun 505 Hijriah. Langsung kita mulai ke mukadimahnya. Ini kayak metode pesantren, kita pakai bermula aja Ustaz ya. Boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari sampul Ustaz. Kitabu Ajaibil Qalbi. Ke atas dikit. Kitabu Ajaibil Qalbi. Ini satu kitab yang berisi, ke atas lagi dikit, yang berisi tentang keajaiban-keajaiban hati. Kemudian ada tulisannya di bawahnya lagi. Dikit lagi. Wahwal kitabul awwalu min rubu'il muhlika. Ke bawah. Ini. Halaman 7. Kitab Ajaibul Qalbi. Kan ke bawahnya lagi dikit Ustaz. Isi kitabnya. Oke. Lagi. Oke. Lagi Ustaz. Banyak juga sampulnya nih. Iya. Itu udah mulai isinya Ustaz. Kitabu Ajaibil Qalbi. Ini adalah membahas kitab tentang keajaiban-keajaiban hati, dalam kurung di bawah. Wahwal kitabul awwalu. Dianya kitab Ajaibul Qalbi itu kitab yang pertama min rubu'il muhlikat, dari seperempat hal-hal yang membinasakan. Min kutubi Ihya'i Ulumuddin, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Sampai di sini, artinya begini, kitab Ihya ini Imam Ghazali mengarangnya dalam 4 jilid, beliau bagi 4. Satu jilid namanya seperapat. Rubu'ul ibadah yang pertama. Nanti ada rubu'ul muamalah. Ada namanya nanti rubu'ul muhlikat. Berisi tentang penyakit-penyakit hati, ketakaburan, kesombongan. Kemudian dengki, iri, segala macam. Nanti di akhir, jilid 4 biasanya namanya rubu'ul munjiat. Seperempat yang menyelamatkan. Beliau membahas tentang syukur, bagaimana cara bersyukur, cara tawadhu, kan? Cara menghilangkan kedengkian, cara sabar, dan seterusnya. Nanti kita akan melihat isinya pelan-pelan insya Allah sambil belajar. Halaman selanjutnya Ustaz. Halaman selanjutnya. Kitabu Ajaibil Qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tahayyara duna idraki jalalihil qulub wal khawatir. Bermula segala puji itu bagi Allah. Allah alladzi tahayyara, yang jadi heran. Duna idraki jalalihi, ketiadaan bisa mengetahui jalalnya Allah. Yang heran. Duna, ketiadaan bisa memahami keagungannya Allah. Al-qulubu, oleh segala hati-hati makhluknya.
wal khawatiru, dan oleh segala pikiran-pikiran. Wa tadhashu fi mabadi isyraki anwarihil ahdaku wan nawadiru. Allah yang tadhashu, yang bingung. Dahisya yadhasyu, bingung. Yang bingung dalam permulaan bercahayanya nur-nur Allah. Oleh apa bingung atau kaget? Tadhasyu. Oleh ahdaku. Oleh segala mata-mata, biji mata. Wan nawadiru, dan oleh segala pandangan-pandangan. Artinya cahaya Allah baru dasar saja sudah tidak bisa diterima, bukan tidak bisa diterima, tidak bisa dihadapi oleh indera. Karena untuk mengenal Allah nanti nggak bisa dengan indera mata, dengan indera zahir. Karena mengenal Allah nanti beliau akan menjelaskan yaitu dengan hati. Al-Muttali'i, kita na'at kepada Allahi. Allah al-Muttali'i ala khafiyatis sarairi. Allah yang mengetahui ia terhadap segala hal yang tersembunyi, khafiyat. As-sarair, dari hati-hati. Hati maksudnya qalbun, dari hati manusia. Al-alimi bimaknunatid dhamair, Allah yang maha tahu dengan segala yang tersembunyi dari dhamair. Dhamir juga hati. Karena Imam Ghazali nanti gimana? Mana ahdak sama nawadir sama ya tadi ya? Ada beda, cuma ahdak itu bola mata, kemudian nawadir itu bagian hitam dalam mata. Kalau bahasa kita kayak optik itu ya, untuk bisa melihat sesuatu. Oke. Kemudian Imam Ghazali nanti mengartikan sarair, sirrun itu hati, dhamir juga hati. Tentunya nanti ada perbedaan. Karena untuk istilah hati itu ada tingkatan. Pertama dimulai dari sadrun, dada. Ada nanti namanya qalbun, ada sirrun, ada asrar, ada fuad, macam-macam kan. Banyak istilah yang akan beliau jelaskan tuntas insya Allah di depan. Oke? Amin. Siap. Stay tune terus teman-teman. Jangan lupa di-share ya. Kita ngaji kitab Ihya. Siap, Ustaz. Kalau mau gue bagi gimana caranya? Biar teman-teman aja yang ngebagi nanti, Ustaz. Ustaz fokus aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang bergabung, sekali lagi teman-teman. Maksudnya begini, abang saya minta linknya. Pupun atau membuka kajian kitab Ihya Ulumuddin. Saya berharap minta bantuan teman-teman untuk di-share di semuanya, dan insya Allah yang akan mengisi kajian ini adalah guru kita bersama, Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Tengku Abdullah Yusuf. Beliau ini adalah musyrif yang membina kajian kitab I'anatul Talibin di setiap subuh talibin di akun YouTube Gundul Mantul, atau ngaji kitab Gundul itu mantap betul ya. Atau jangan lupa di gip layarnya, di tap layarnya, mohon maaf, lupa di tap layarnya, di share, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semuanya. Ustaz, ini ngaji masalah hati ini, share, mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semuanya. Ini ngaji masalah hati ini. Ini suaranya double, gimana caranya? Nah, itu dia. Nggak boleh turun, Ustaz, kalau udah masuk ke dalam, Ustaz. Nah, Ustaz sepertinya harus keluar dulu, Ustaz. Kalau nanti Ustaz masuk. Kekurangannya di TikTok begitu. Oke. Ya, kekurangannya di TikTok seperti itu. Ya, silakan yang lain teman-teman nanti ikut menyimak ya kajian ini. Kalau main bergabung boleh, tapi nanti ikut dengan alur ketika beliau menjelaskan, baru nanti kita. Oke, kita lanjutkan Ustaz. Jawab ya bersama-sama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mustaghni fi tadbiri mulkihi anil musyawiri wal muwaziri. Al-mustaghni, kita naik kepada Allah. Allah yang kaya. Allah yang tidak butuh. Fi tadbiri mulkihi, dalam mengatur kerajaannya. Tidak butuh anil musyawir, kepada orang yang diajak musyawarah. Wal muwaziri, tidak butuh kepada para menteri. Muwazir itu para menteri, pembantu. Nah, kayak dalam doa kata-kata menteri waziran, bukan mawazir. Iya, maksudnya itu sama katanya wuzara. Wuzara kan menteri, Ustaz. Nah, itu kalimatnya sama, cuma di sini wadan fa'ala. Artinya Allah nggak perlu kepada departemen untuk musyawarah, untuk mengatur sesuatu. Nah, itu. Di sini Bung Adiyah, al-mustaghni, Allah maha kaya dalam mengatur kerajaannya. Kaya dari apa? Anil musyawir. Dari yang diajak musyawarah. Wal muwazir, yang diajak sebagai pembantunya. Nggak perlu. Ya.
Tashuddu bihi azri dalam doa Nabi Musa alaihissalam. Muqallibil qulub, Allah yang membolak-balikkan segala hati. Wa ghaffariz dzunub, Allah yang mengampuni segala dosa. Wa sattaril uyub, Allah yang menutupi segala aib-aib. Wa mufarrijil kurubi, dan Allah yang melonggarkan segala derita-derita dan kegundahan juga boleh ya. Titik dulu Ustaz. Sampai di sini dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar teman-teman, saya atur ya polanya ya. Mudah-mudahan baca nih. Oke. Ya, barangkali Ustaz Hidayat atau teman-teman ada yang ingin bertanya sampai di sini. Jadi Tengku bisa diambil kesimpulan nggak Tengku dari muqaddimah di Alamiyah pertama Bisa. tentang masalah ini? Jadi ini dalam muqaddimah sebenarnya mengandung banyak hal ya kan. Jadi di sini juga sudah ada bara'ah istihlal tadi kan. Jalalihil qulub. Qulub ini kan menunjukkan kepada isi kitab ini tentang hati. Jadi beliau pertama memuji Allah di mana hati manusia, pikiran manusia itu akan tercengang heran untuk mengetahui keagungan Allah. Manusia tidak bisa sampai ke hakikat mengetahui keagungan Allah, hanya luar-luarnya saja. Walaupun sangat banyak pengetahuan itu hanya sepintas saja. Lagian, cara mengenal Allah juga nggak mungkin dengan mengenal zatnya. Tapi para ulama menyatakan dengan mengenal sifatnya, dengan mengenal asmanya, kan gitu Ustaz Andi kan. Kemudian akal juga bingung. Nah, ketika nanti hati menerima cahaya dari Allah, bukan akal. Kalau akal juga bingung, bahkan apalagi cuma mata zahir di sini. Watadhasyu, terkaget, bingung. Pada awal bersinarnya nur Allah oleh segala mata dan pandangan-pandangan. Artinya pandangan nggak bisa menangkap Allah. Walaupun nanti ahli sunnah menyatakan di akhirat kita bisa melihat Allah itu di akhirat. Kalau di dunia nggak ada siapapun yang bisa melihat Allah. La tudrikuhul absar. Al-Muttali' ini kemudian Allah tentunya maha mengetahui segala isi hati. Apapun yang kita rahasiakan kan begitu Ustaz ya. Nah, yang disembunyikan oleh hati, kemudian Allah kaya, tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada teman, pembantu, segala macam. Allah maha membolak-balikkan hati. Ini beliau ambil dari hadis Nabi. Karena hati kita bisa berubah kapan saja, maka perlu setiap saat kita berdoa kepada Allah supaya Allah menetapkan sabit qulubana kan. Nah, kemudian Allah maha mengampuni dosa. Ini beliau pengen mengajak kita, hamba-hamba Allah yang punya banyak dosa, jangan bersedih, bukan jangan bersedih terhadap dosa. Bersedih terhadap dosa dianjurkan. Artinya jangan putus asa. Allah itu benar-benar Ghaffar, amsilah mubalaghah. Keampunannya tak terbatas. Nah, Allah memanggil kita untuk datang mengetuk pintunya. Begitu lebih kurang Ustaz. Kemudian sattaril uyub, Allah itu penutup segala aib. Nah, makanya kita juga dianjurkan untuk menutup aib-aib dari saudara kita. Nah, man satara aiba akhihi satarallahu aibuhu yaumal qiyamah, kan gitu Ustaz. Kalau kita menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib kita di hari akhirat. Mufarrijil kurub. Kalau ada masalah-masalah, kita mengadulah kepada Allah, karena Allah lah zat yang bisa menghilangkan segala duka dan derita. Kembali ke Ustaz, tafadhol. Oke, baik teman-teman. Kita sudah baca di paragraf pertama dari kitab Ihya. Barangkali nanti teman-teman lain bertanya, silakan. Cuma mungkin nggak bisa semuanya masuk di atas keterbatasan room. Nah, ini supaya layar besarnya tetap bisa dibaca oleh teman-teman yang sebisa-bisanya. Ya, kira lagi yang punya kitanya sendiri. Nah, lebih enak. Nanti insya Allah kita akan menyimak bersama-sama penjelasan dari guru kita Tengku Abdullah Yusuf. Baik. Gantian Ustaz. Ustaz baca. Sambil sambil menunggu yang lain pertanyaan, saya mohon izin untuk membacakan paragraf yang kedua. Nanti gantian teman-teman yang lain yang ingin baca juga boleh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa jami'i syamalid din wa qati'i dabiril mulhidin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallama katsira. Mantap pengajiannya. Ya, alhamdulillah. Sudah insyaallah sangat bermanfaat. Gurelon Tengku akhun al-Isra beliau ini yang saya maksud gure. Ya.
Selamat datang. Jadi gini, ini kita judulnya belajar Ustadz ya. Kalau ada kesalahan mohon yang menyimak untuk meluruskannya. Jadi saya bukan guru. Tadi salah mukadimahnya ya. Saya hanya menemani belajar. Ya, menemani belajar. Oke, kita artikan Ustadz ya. Ya, bismillah, fadhal. Wassalatu ala Muhammadin, dan bermula sholah itu sebut di atas Muhammadin, Nabi Muhammad, siapa beliau, Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasul, wa jami'i syamliddin, dan beliau itu yang mengumpulkan. Syamli itu perkara yang cerai-berai dari agama. Artinya ketika beliau Nabi belum datang, agama ini cerai-berai. Kemudian Allah mengirim Nabi untuk merapikan semuanya, mengajak orang kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qati'i dabiril mulhidin. Ini qati'i semuanya kita ataf kepada Sayyidi. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad, Sayyidil Mursalin pertama, kemudian jami'i, beliau itu yang mengumpulkan segala hal yang cerai-berai dari agama. Wa qati'i dabiril mulhidin, beliau itu yang memotong dabiri, punggung orang-orang yang ingkar kepada Tuhan ya. Mulhid ini istilah biasa, orang yang enggak percaya kepada Tuhan. Begitu Nabi datang itu semacam Nabi mengalahkan mereka semuanya dengan dalil-dalilnya. Wa ala alihi, dan selawat kepada keluarganya Nabi, at-tayyibin, yang suci mereka, tayyibin yang baik, harum, tahirin lagi yang suci, wa sallama katsira, dan salam ianya Allah. Nah, mencurahkan salam ianya Allah atau kesejahteraan yang banyak kepada mereka. Titik Ustaz. Ini mukadimah. Jadi yang penting isinya, mukadimah penting juga Ustaz ya. Nah, itulah sepintas tentang mukadimah. Mulhidin ini kalau sekarang lebih tepatnya diterjemahkan ateis ya tentu. Ateis. Ateis, orang-orang yang tidak mempercayai dengan adanya Tuhan, itu disebut al-ilhad. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya, orang-orang ateis disebut al-mulhidun. Oke. Tapi kalau dalam kitab-kitab kuning Ustadz, mulhidin memang bahasa sekarang ateis ya. Tapi maksudnya di sini mulhidin itu at-ta'inina fiddin. Orang yang suka mencerca agama, menuduh, mengkritik agama, wal mujadilin, suka mendebat agama, al muharibin, suka memerangi agama dengan segala macam kelompoknya. Termasuk Yahudi di sana, Nasrani, musyrikin. Nah, itu di sini maksudnya mulhidin. Memang dalam istilah sekarang Yahudi Nasrani nggak dianggap mulhid karena mereka percaya kepada Tuhan. Mulhid itu orang yang nggak percaya kepada adanya pencipta. Kan begitu Ustaz? Kalau sekarang? Nah, tapi yang maksud di sini bukan. Maksud mulhidin di sini umum. Siapapun yang menentang agama Islam itu mulhidin di sini. Mohon maaf, berarti termasuk mereka yang mempercayai bahwa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mulhidin. Mulhidin. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhuna Syekh Fakhrain Al-Yamani, ahlan wa sahlan. Ustaz Pablo, Teguh Darwis, semuanya ahlan wa sahlan. Mohon maaf kalau kita terbatas kita diskusinya dan nggak bisa semuanya naik ya, karena room harus dimaksimalkan untuk baca kitab Ihya Ulumuddin. Baik, ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita lanjutkan ke dalam isi kitab. Tunggu Ibnu Aqil mau baca? Tafadhal Ustaz. Anda tatahaddatsu, nahnu naqra kitab Ihya Ulumuddin. Amma ba'd. Itu Ustaz Darwis yang paling atas, tafadhal silakan baca. Ya, Ustaz Darwis mau baca, silakan Ustaz Darwis. Kalau mau baca juga enggak apa-apa. Tunggu Darwis. Assalamualaikum, Tunggu Darwis. Oke, kita lanjutkan. Ustaz baca, tafadhal. Oke. Amma ba'du, fasyaraful insani wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi biisti'dadihi li ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala subhanahu allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati 'uddatuhu wa dhuhruhu. Oke, Ustaz. Titik.
Wa ba'du, dan sesudahnya. Hamdalah, sholah dan salam. Fasyaraful insani, maka bermula kemuliaan manusia. Wa fadilatuhu, dan keutamaannya manusia. Fadilah allati faqa, yang tinggi ianya manusia biha, dengan sebabnya fadilah. Yang berada di atas ianya si insan biha, dengan sebabnya fadilah. Jumlatan, akan sekelompok min asnafil khalqi, dari berbagai macam golongan makhluk. Bagaimana manusia jadi mulia dan lebih bisti'dadihi, dengan sebab kesiapannya si insan, atau dengan sebab berpotensinya si insan lima arifatillahi subhana, bagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allati, naat kepada ma'rifah. Ma'rifah allati hiya, yang dianya ma'rifah di dunia itu jamaluhu, menjadi keindahannya si insan. Wa kamaluhu, menjadi kesempurnaannya si insan. Wa fakhruhu, dan kebanggaannya si insan. Wa fil akhirati, ma'rifah allati, yang dianya ma'rifah fil akhirah, di akhirat. Uddatuhu, itu menjadi bekalnya si insan. Wa zukhruhu, dan tabungan kebaikannya si insan. Jadi sampai di sini beliau pengen menjelaskan kepada kita, manusia itu bisa mulia, manusia itu dianggap mulia, punya kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain, karena manusia itu diberikan akal, dia punya potensi untuk bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, di mana makhluk lain tidak mendapatkannya. Nah, jadi yang menyebabkan manusia jadi lebih nanti karena ketika dia menggunakan akalnya. Walaupun yang dimaksud dengan akal di sini sekaligus bersama hatinya. Nah, hanya orang-orang yang mengenal Tuhanlah yang mulia. Yang menyebabkan manusia itu mulia karena dia berpeluang untuk bisa mengenal Allah. Makhluk lain tidak. Nah, di mana ma'rifatullah itu sendiri di dunia itu bisa menjadi hal yang paling indah yang kita miliki. Manusia menjadi sempurna kalau sudah mengenal Allah, dan kita boleh berbangga kalau kita sudah mengenal Allah. Dan di akhirat ma'rifatullah itu jadi bekal kita, jadi tabungan kebaikan. Makanya tidak heran la ilaha illallah itu bagian dari ma'rifatullah. Kalau la ilaha illallah ditimbang dengan seluruh bumi, maka la ilaha illallah akan lebih berat kan. Jadi ma'rifatullah itu nilainya sangat luar besar sekali. Titik Ustaz. Assalamualaikum. Kenapa dikaitkan? Maaf. Oh, oke. Tunggu Darwis, silakan. Gimana? Saya mau turun. Terus naiknya tunggu Hasan Basri aja ya. Di jempat ramai. Oh, boleh. Siap. Ya. Alan, tunggu Darwis. Ya. Mau coba. Kenapa tadi Ustadz menyebut la ilaha illallah ini sebagai pintu untuk ma'rifah? Bukan pintu, sebenarnya itu pintu seseorang dianggap muslim. Jadi la ilaha illallah itu kan menunjukkan kepada ma'rifah Allah. Artinya menunjukkan bahwa Allah itu esa. Bahkan segala i'tikad 50 kan masuk dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ustaz. Yang saya pengen katakan di sini, kenapa saya menyebutkan la ilaha illallah? Beliau di sini menyatakan, di mana di akhirat itu uddatuhu, ma'rifah seseorang terhadap Allah, di akhirat itu menjadi uddah bekalnya. Bekal yang paling berat ketika ditimbang ya ma'rifatullah. Antara lain la ilaha illallah itu Ustaz. Gitu maksudnya. Oke. Allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu. Ini bisa dimaknai bahwa kesempurnaan seseorang, keindahan seseorang, dan kebanggaan seseorang ketika dia berada di dunia adalah ketika dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu. Tamam Ustaz. Mi'ah bil mi'ah Ustaz. Tamam. Masya Allah. Baik. Wa fil akhirati uddatuhu Wa zukhruh. Yang mana ma'rifah ini juga pada akhirnya akan menjadi bekal yang akan menghantarkan kita ya kepada Allah sebagai simpanan yang akan menghantarkan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Iya. Oke, siap. Baik. Teman-teman yang mau naik silakan, tapi syaratnya satu, baca kitab ya. Kitabnya sudah saya sajikan di sini. Mami kalau mau naik boleh, tapi nanti kalau bisa nanti ikut baca kitab juga. Kalau bisa ikut berbagi dan menjelaskan isi kitab ini. Oke.
Lanjut Ustaz. Kita untuk semuanya. Oke, kita lanjut ya sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Tunggu Hidayat. Punan canan baca gue. Tidak tadi hilang lah gue. Tadi gue gini. Ada masalah? Ada masalah? Silakan. Kalau lebih ada dengan buka Bluetooth, tel audio juga. Oh, karena ramai baik. Oke, saya lanjutkan bacaannya satu paragraf. وإنما استعد للمعرفة بقلبه أو استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه فالقلب هو العالم بالله وهو المتقرب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعي إلى الله وهو المكاشف بما عند الله ولديه وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبيد واستخدام الراعي للرعية والصانع للآلة. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama ista'adda lil ma'rifati biqalbi, hanya saja siap ianya manusia lil ma'rifah untuk mengenal Allah biqalbihi dengan hatinya. La bijarihatin, bukan dengan satu anggota min jawarihi dari anggota-anggota badannya. Fal qalbu huwal alimu billah. Maka bermula hati itu dianya hati itulah yang sebenarnya yang mengenal Allah. Wa huwal mutaqarribu ilallah, dan dianya hati itulah yang sebenarnya yang mendekat kepada Allah. Wa huwal amilu lillah, dan dianya hati itulah yang sebenarnya yang beramal untuk Allah. Wa huwa sa'i ilallah, dianya hati itulah yang berjalan menuju Allah. Wa huwal mukasyafu bima indallahi waladai, dan dianya hati itulah yang dibukakan, yang dikasyafkan bima indallah, dengan apa yang ada di sisi Allah dari segala rahasia, waladaihi, dan sisinya Allah. Wa innamal jawarihu atba'un wa hudamun wa alatun. Hanya saja bermula segala anggota badan itu hanyalah pengikut-pengikut, wa hudamun, dan pelayan-pelayan, wa alatun, dan alat-alat, yastakhdimuhal qalbu, yang digunakan akannya semua anggota oleh al-qalbu, oleh hati. Wa yasta'miluha, dan dipakai akannya anggota, yang memakai wa yasta'miluha isti'malal maliki lil abid. Wa yasta'milu, dan menggunakan, memakai ianya si hati tadi, akannya jawareh, isti'malal malik, akan sebagaimana menggunakan oleh seorang raja lil abid, bagi hamba. Wastakhdamar ra'i, istikhdama kita atas kepada isti'amala, dan menggunakan ianya hati akannya anggota badan tadi, istikhdamar ra'i, akan sebagaimana digunakan oleh para pengembala atau para pemimpin, lirra'iyah, bagi yang digembalakannya, wasani'i, dan digunakan oleh seorang yang membuat lil alati, bagi alat. Itu ya Ustaz. Oke. Nah, jadi sedikit penjelasan. Beliau menyatakan yang menyebabkan seseorang tadi mulia di sisi Allah yaitu ketika orang itu mengenal Allah. Kemudian bagaimana manusia mengenal Allah? Manusia hanya bisa mengenal Allah dengan hatinya, bukan dengan anggota badan. Nggak mungkin kita mengenal Allah dengan tangan, kuping, mata, dan seterusnya. Nggak mungkin. Nah, karena itu yang sebenarnya, yang pada hakikatnya hatilah yang mengenal Allah, yang mendekat kepada Allah juga hati kan. Nah, yang beramal untuk Allah juga hati, yang berjalan menuju Allah hati, yang nanti akan dibuka rahasia-rahasia oleh Allah, dikasyafkan juga untuk hati. Adapun anggota badan yang lain hanya pengikut. Nah, artinya hati itu sebagai raja, anggota badan sebagai rakyat. Anggota badan itu sebagai pengikut, sebagai pelayan, sebagai alat yang hati menggunakannya. Hati berkata, bergerak, tangan langsung bergerak. Nah, sebagaimana seorang raja menggunakan budaknya. Nah, kalau raja menggunakan budak, berarti raja itu hati, budak itulah anggota badan. Sebagaimana seorang penggembala menggembalakan gembalaannya misalnya. Jadi pengembala itu raja, yang digembalakan domba-dombanya rakyatnya. Begitu juga si sane, seorang tukang bagaimana dia menggunakan alat. Begitulah perbandingan antara hati dan anggota badan. Begitu Ustaz, titik. Masya Allah. Saya baca komen dulu. Pamit dulu Syekh, karena
karena saya mau pulang ke Sukun, ini masih dipantau. Nanti saya masuk lagi. Siap Tengku Darwis? Siap. Mudah-mudahan barokah. Ahlan guru saya Ustadz Erki Al-Farisi. Kita ngaji kitab Ihya sekarang ditemani oleh Ustadz, dan saya juga ingin menyapa guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Akhun Al-Isra. Assalamualaikum Syekhna Tengku Akhun Al-Isra. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Gantian. Ahlan wa sahlan. Minta kepada Ustadz Akhun untuk melanjutkan bacaan. Nah, ini beliau ini Masya Allah mencintai TikTok ini ya. Ya. Ini kita maksudnya saling belajar ini kan. Saling belajar. Ya. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Siap. Pati ini gurenya kada bulsu dong gue. Pati. Siap, 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 siap. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya penjelasan i'rabnya atau posisi kalimatnya atau makna yang masih muskil, silakan nanti ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama-sama pada pengajian perdana malam yang berbahagia ini. Kita ingin membersihkan hati kita dengan betul-betul. Nah, yang saya tangkap tadi maksud dari alenia wa innama sampai seterusnya di sini, intinya yang saya tangkap tadi adalah hati ini adalah pintu bagi seseorang untuk masuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana, ya saya nanti ngomong lagi ya. Kameranya sama mohon maaf, ada gangguan sedikit. Yang mana anggota-anggota badan pada hakikatnya itu bukanlah media yang bisa menjadi detektor untuk memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semuanya tergantung kepada hati orang tersebut. Karena itu hati harus benar-benar dipersiapkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingannya, jika hati yang menjadi motor mengenal Allah, maka anggota tubuh yang lain itu semuanya adalah atba' atau pengikut-pengikut hati yang kemudian dimotor, digerakkan oleh hati sendiri. Seperti misalnya seorang raja yang menggunakan kekuasaannya untuk abid, untuk para hamba-hambanya, malik untuk para hamba-hambanya, kemudian juga seorang ra'i, pemimpin atau penggembala bagi yang digembalakan, begitu juga sani itu diibaratkan hati bagi alat-alatnya. Ya, itu intinya. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz Akhun Al-Isra, guru kami? Barangkali ada yang ingin ditambahkan, dikurangi, atau ditanyakan, atau didiskusikan, atau Menurut saya tidak ada yang perlu ditambahkan karena memang udah kesempurnaan. Minta Ustadz Akhun untuk membaca alinea selanjutnya. Oke, Saya lun gure bandung dengar oleh gure lun yang pertama jaringan pikul umpah, yang kedua umum muda kalau cocok sangka kita tahu nah untuk berada. Ya. Tapi ini layar di saya sebuah kelihatan jelas nggak? Atau harus di Layarnya jelas, cuman agak ke enggak agak kepotong di sebelah kiri gitu. Nah, itu udah. Oh iya. Iya. Itu tadi agak di apa namanya belakang lagi dikit. Ya, itu pas apa? Ini kebaca ya? Ini kebaca semuanya. Oke Ustadz Fikri lanjut. Guru Fikri, guru Rono lalu mana lima ini? Oke, tafadhal Ustadz Fikri. Baik. Kita lanjut teman-teman. Bismillah. Fal qalbu huwa al-maqbulu 'inda Allah idza salima min ghairillah wa huwa al-mahbubu 'anillahi idza sara mustaghriqan bi ghairillah wa huwa al-mutalabu wa huwa al-mukhatabu wa huwa al-mu'atabu wal mu'aqabu wa huwa alladhi yas'alu bil qurbi min Allah fayuflihu idza zakkahu wa huwa alladhi yakhibu wa yashqa idza dannasahu wa dassahu wa huwa al-muti'u bil haqiqati lillahi ta'ala wa innama alladhi yantashiru 'ala al-jawarihi min al-ibadati anwaruhu wa huwa al-'asi al-mutaraddidu 'ala Allah ta'ala wa innama sari ila al-a'dha'i min al-fawahishi atharuhu. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Fal qalbu huwal maqbulu 'indallah. Maka bermula hati, dianya hati itulah sebenarnya yang diterima di sisi Allah.
Iza salima, ketika selamat ianya hati min ghairillah, dari selain Allah. Ini beliau mengisyarah kepada ayat yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Jadi iza salima min ghairillah, hatilah yang diterima. Wahwal mahjub anillah, dan dianya hati itu pula yang terhijab dari Allah. Iza sora mustaghriqan, bila jadi ianya hati itu yang tenggelam ia dengan selain Allah. Wahwal mutalabu, dan dianya hati itulah sebenarnya yang diperintah, yang dituntut. Aqimus shalah itu ditujukan kepada hati. Wahwal mukhatabu, dan dianya hati itulah yang dikhitab. Wahwal mu'atabu, dianya hati itulah yang dikritik. Mu'atab, dikritik, wal mu'aqab, dan disiksa. Wahwal ladzi yas'adu bil qurbi minallah, dan dianya hati itulah alladzi yang akan bahagia ia dengan sebab dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayaflahu idza zakkahu, maka bahagia ianya hati atau beruntung ianya hati atau ianya seseorang idza zakkahu, bila membersihkan ia akannya hati. Ini beliau mengisyarah kepada ayat qad aflaha man zakkaha wa huwal ladzi yakhibu wa yashqa idza dannasahu wa dassahu, dan dianya hati itulah alladzi yang yakhibu, yang akan celaka ia, yashqa, celaka juga. Dianya hati itu alladzi yakhibu, yang akan merugi ia, wa yashqa, dan celaka ia, idza dannasahu, bila mengotori ianya seseorang akannya hati. Wadasahu kita artikan sama mengotori. Ini juga sambungan ayat tadi, wa kad khaba man dassaha. Wa huwal muti'u bil haqiqah lillahi ta'ala. Dianya hati itulah sebenarnya yang taat. Wa huwal muti'u, dianya hati itulah yang taat bil haqiqah, dengan sebenarnya, lillahi ta'ala. Wa innamal ladzi yantashiru 'alal jawarih, hanya saja bermula alladzi yang bertebaran ianya alladzi kepada anggota badan, minal ibadah, dari segala ibadah, itu anwaruhu. Itu cahaya-cahayanya hati. Ketika hati bersih tadi kan, sehingga orang mudah melakukan ibadah, itu sebenarnya cahaya hati ibadah. Wahwal asi, dianya hati itulah yang maksiat, al mutamarridu, lagi yang durhaka, alallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna masari ilal a'dha, hanya saja bermula yang mengalir kepada anggota, minal fawahish, pada segala kekejian-kekejian, itu asaruhu, itu bekasnya hati, pengaruhnya hati. Makanya hadis Nabi menyatakan, kalau baik hati, baiklah segala anggota badannya. Kalau buruk hati, buruklah segala anggota badannya. Karena hati adalah segalanya raja. Titik Ustaz. Kembali ke Ustaz Fikri. Ya, Masya Allah. Ini pembahasan sudah masuk ke dalam inti masalah hati, menguatkan dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi saya tertarik pada kata-kata al-mu'aqab di sini. Ya. Yang akan diberikan hukuman di iqab nanti. Mungkin Teguh sedikit bisa memperjelas maksud mu'aqab di sini. Ya, jadi begini Ustaz. Di sini beliau tidak sedang membahas yang dihukum di akhirat apakah hati doang, enggak. Bukan itu maksudnya. Artinya derita seseorang, yang menyebabkan seseorang menderita, itu sangat berpengaruh dengan hatinya. Bisa saja kita enggak dipukul orang Ustaz, enggak dipukul dengan tangan, tapi dipukul dengan lidah. Di mana lidah itu sangat tajam, bisa menyakiti hati itu umpamanya. Yang sakit hatinya apa badannya? Bukankah sakit hati itu nggak ada obatnya katanya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu bahasa Indonesianya kan? Itu maksudnya Ustaz. Jadi yang mendapat kritikan, yang mendapat hukuman sebenarnya hati. Kemudian baru berpengaruh nanti ke seluruh badan. Jadi ketika Allah memasukkan hati ke dalam neraka, otomatis badan juga ikut. Karena di akhirat nanti Allah akan menciptakan badan baru. Gitu. Di sini tidak sedang membahas yang dihukum hati doang di neraka, enggak. Artinya yang menyebabkan seorang bahagia nanti atau seorang sengsara sangat bergantung kepada hatinya. Itu maksudnya. Nah, kemudian wa innamal ladzi yantashiru 'ala jawari minal ibadati anwaruhu. Bagaimana memahami bahwa cahaya ini kemudian sebagai efek daripada apa yang telah diperbuat oleh anggota tubuh kita, dan itu semuanya bermuara dari hati itu. Itu semuanya disebut cahaya. Ini cahaya dalam arti kayak matahari Ustaz. Yang sampai ke dunia ini kan cuma sinarnya, bukan zat mataharinya. Kalau mataharinya bercahaya, cahayanya akan terpantul keluar. Begitu juga hati seseorang. Ketika hatinya bening,
kebeningan itu akan muncul kepada ucapannya, kata-katanya, perilakunya. Tapi ketika hatinya kotor, kekotoran itu akan terpancar kepada seluruh jiwa raganya. Itu maksudnya. Ini, nah begitu lebih kurang. Jadi cahaya dalam bentuk seperti itu. Bukan cahaya hakiki ini. Cahaya maknawi. Bisa kita terjemahkan sebagai perilaku, tingkah laku, ucapan kan. Semuanya kan bermula dari hati. Hati mengatakan, tolong caci dia, kan langsung mulut bergerak kan. Jadi gerakan mulut untuk mencaci orang itu pantulan dari hatinya. Itu maksudnya. Oke. Kemudian pada kata-kata asari ilal a'dha'i min al-fawahish atharuhu, ini asar ini daripada hati. Hati juga. Jadi jelaskan dulu. Iya, kayak itu masih nyambung kayak emang bahasa berbeda. Tadi untuk ibadah beliau menggunakan anwar, untuk kemaksiatan beliau menggunakan asar. Karena nur itu identik dengan hal yang baik kan. Al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Nurullah la yu'ta lil asi misalkan. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Jadi untuk maksiat, beliau tidak menggunakan kata nur. Beliau menggunakan kata asar. Asar itu bekas dari sesuatu. Ketika kita berjalan di pasir, telapak kaki kita meninggalkan bekas. Itu namanya asar. Begitulah maksiat. Ketika dalam hati kita ada sesuatu, kemudian dia mengisyarahkan kepada anggota badan, sehingga anggota badan maksiat, itu disebut asar dari yang ada dalam hati. Oke. Masya Allah. Tunggu Abu Al-Islam. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan atau... Mohon Ustadz semua yang menyimak, saya yakin ini yang menyimak pasti banyak Ustadz. Kalau ada yang salah tolong segera diluruskan. Yang kurang ditambah, yang berlebihan mohon dipangkas ya. Untuk kemaslahatan bersama biar enggak. Ya, betul, Bre. Jaringan kurus dia, Bre. Don ada aku don lanjut sama Bre. Jero. Naik lagi enggak? Ya, Bre. Ikut lu upah jaringan lagi, Bre. Don gantong kartu boleh. siap. Oke, kalian. Tunggu. Siap. Tunggu Isra. Biasa lembut. Tengku Muksalmina. Masih adakah beliau? Tengku Muksalmina enggak ada di sini. Insyaallah. Tengku Ametua, Teh Ametua ana lom gure Tengku Muksalmina. Ya lanjut Ustaz. Karena dipikir. Muksalmina. Oke, kita lanjut. Tengku Hidayat. Gimana, sudah siap audionya? Wah. Lanjut juga ya. Oke. Baik, saya baca lagi Ustaz ya. Iya, tafadhol Ustaz. Baik. Wa bi izlamihi wastinaratihi tazharu mahasinuz zahiri wa masawihi. إذ كل إناء ينضح بما فيه وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه وهو الذي إذا جهل أو جهله الإنسان فقد جهل نفسه وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهد. Masya Allah, ini bisa dijadiin story WA ini. Masya Allah. Nah, itulah dia. Oke, tafadhol Ustaz. Wa bi idlamihi, dan dengan sebab gelapnya hati. Wastinaratihi, dan dengan sebab bercahayanya hati. Tadharu mahasinud dhahir, tampaklah muncullah oleh kebagusan zahir, wa masawihi, dan keburukannya zahir. Jadi semuanya berpengaruh kan dari hati. Kalau hati gelap, maka di luar akan tampak keburukannya. Kalau hatinya bercahaya, di luar zahirnya akan tampak bagus. Kenapa bisa seperti itu? Idz kullu ina'in yamdahu bima fi. Ini kayak pepatah orang Arab. Karena bermula setiap bejana, setiap gelas, setiap cerek, yamdahu itu memercikkan ia bima fi, dengan apa yang ada di dalamnya. Nah, ada satu gelas, isi gelas apa? Kalau putih ya dia akan memantulkan putih keluarnya. Kalau dalam gelas yang bening isinya kotor, maka pantulan keluar pun kotor. Nah itu dia. Karena hati itu kan diumpamakan umpama bejana, ya kan, Ustaz ya?
Bahkan baitun, kan ada yang bilang hati itu baitullah, ya. Baitullah fil ardi qalbul insan. Rumah Allah di bumi yaitu hatinya manusia. Ustaz pernah mendengar ungkapan seperti itu mungkin, ya kan? Nah, wa huwa alladzi idza arafahul insan faqad arafa nafsa. Wa huwa dianya hati itulah allazi. Ketika mengenal akannya hati oleh insan faqad arafa nafsa, maka sungguh benar-benar dia telah mengenal dirinya. Inilah ungkapan ahli tasawuf, bukan hadis Nabi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Hatilah, ketika seseorang mengenal hatinya, dia sudah mengenal Tuhannya. Tuhannya. Bukan, mengenal dirinya, bukan Tuhan. Ketika wahwaladzi, dianya hati itulah alladzi. Bila mengenal akannya hati oleh si insan fakat arafa nafsah, berarti dia sudah mengenal dirinya. Ini bukan man arafa nafsah fakat arafa rabbah, bukan. Itu ujungnya nanti. Imam Ghazali menyatakan hati hakikat manusia. Ketika manusia mengenal hatinya, berarti dia sudah mengenal dirinya. Orang yang belum mengenal hatinya, dia belum tahu siapa dirinya. Karena begini Ustaz, kadang banyak dari kita memang kita nggak mengenal diri kita. Karena diri kita yang sesungguhnya bukan seperti yang dikenal oleh masyarakat. Apakah kita kepala desa misalkan, atau apapun ya kan? Kan bukan seperti itu kan. Wa idza arafa nafsah, ketika telah mengenal ia akan dirinya, fakat arafa rabbah, maka sungguh mengenal ia akan Tuhannya. Para ulama menyatakan ketika dia mengenal dirinya bil fana, misalkan, dia tahu dirinya fana, otomatis sebaliknya Allah itu baqa. Nah, ketika dia tahu dirinya butuh makan, Allah nggak butuh makan, dan seterusnya kan. Wa huwa alladzi idza jahilahul insan faqad jahila nafsa. Dialah hati itu alladzi. Ketika menjahili akannya hati oleh si insan, faqad jahila nafsa. Maka sungguh menjahili ia akan dirinya. Orang yang tidak kenal apa itu hati, dia nggak akan mengenal dirinya. Karena hakikat diri itulah hati. Wa idza jahila nafsa. Ketika menjahili ia akan dirinya, faqad jahila rabbah. Maka sungguh menjahili ia akan Tuhannya. Artinya orang yang tidak mengenal dirinya nggak bakal mengenal Tuhan. Wa man jahila qalba, barang siapa yang menjahili ia akan hatinya, fahuwa bighairihi ajhal, maka dianya orang dengan selainnya hati itu lebih jahil lagi. Kalau hati saja yang paling dekat dengan diri kita, kita nggak tahu, bagaimana bisa kita mengetahui yang di luar diri kita. Berarti kalau orang yang tidak mengenal dirinya, palsu kalau dia menyatakan mengenal orang lain. Gitu Ustaz. Titik, kembali ke Ustaz. Oke. Tunggu ini wabi izlami dengan sebab hitamnya hati. Ya. Dengan sebab gelapnya hati, mohon maaf. Dengan sebab menggelapkannya hati. Oke, nah kalau kayak gitu, ya. Ya. Dengan sebab menggelapkannya hati. Artinya seseorang itu kan fa'ilnya mahdhuf ya. Atau ini hi-nya fa'ilnya, maf'ulnya yang mahdhuf. Dengan sebab seseorang menggelapkan hatinya dengan maksiat segala macam, tampaklah keburukan di luar. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Tunggu Hidayat juga kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Betul semuanya, kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Jadi di sini poin yang saya tangkap, kalau saya salah menangkap poin nanti dikoreksi. Jadi teman-teman, pada akhirnya hati ini akan menghantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk masuk sampai ma'rifat Rabb atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu yang paling pertama adalah kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak mungkin orang akan mengenal siap jiwanya sebelum dia mengenal dirinya sendiri. Dan ketika dia sudah mengetahui dirinya, baru kemudian dia akan mengenal Tuhannya. Sesuai dengan yang sering kita dengarkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu betul, bukan hadis sungguh. Ya. Tapi sering orang sebut itu hadis ya. Padahal itu kata-kata ulama. Nah, kemudian orang yang tidak mengenal dirinya, begitu dia juga otomatis tidak akan mengenal Tuhannya. Nah, masalahnya di sini dijelaskan kalau seseorang sudah lupa, jahil dengan hatinya, otomatis dengan segala hal-hal yang selain daripada hatinya, ajhal, dia akan menjadi orang yang paling ajhal, paling jahil. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal hal-hal yang ada di luarnya, hal-hal yang ada selain hatinya, kalau ternyata hatinya sendiri dia masih belum tahu atau belum mengenalnya. Karena itulah pentingnya untuk mengenal hati
kita semuanya agar kita bisa mengenal Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dihitamkan hati kita, jangan dizolimkan hati kita. Insya Allah dengan cara seperti itu tazhar mahasin zahir. Seperti itu. Oke. Tunggu Hidayat. Bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan Hidayat? Barangkali paling saya ingin menanyakan saja sedikit ya. Ukuran standarisasi yang dikatakan kita sudah mengenal diri kita itu kira-kira bagaimana? Apakah cukup dengan mengerti definisi daripada diri kita atau bagaimana Ustaz? Iya. Jadi ilmu tasawuf itu dua bagian. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ada ilmu, ada teorinya, ada actionnya. Ya kan? Jadi makanya sering orang menyatakan kenapa di Indonesia yang jadi pegangan itu kita berpegang kepada tasawufnya Imam Ghazali. Ini namanya tasawuf praktis Ustaz. Pertama nanti ada ilmunya. Kita tentunya diajarkan, beliau akan mengajarkan bagaimana cara mengenal diri kita. Siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, beliau akan menjelaskan, kemudian nanti juga ada amalannya. Ada hal-hal yang harus dipraktekkan. Nah, karena ilmu ini tidak akan berguna kalau nggak ada prakteknya. Itu lebih kurang Ustaz. Tentunya nggak cukup dengan mengenal doang. Tapi mengenal doang itu kan jalan awal, ya kan? Karena bagaimana kita melakukan sesuatu kalau kita nggak ada ilmunya. Kayak kata Ibu Nur Ruslan Ustaz. Dalam Matan Zubat. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kan? Apapun perlu kepada ilmunya. Oke. Ini belum gini Ustaz. Ini beliau belum memperkenalkan hati itu apa sih? Belum. Ini baru mukaddimah untuk menuju kepada judul selanjutnya. Oke. Apakah mungkin kalau ada orang yang sudah mengenal Tuhannya, Ya. lalu orang tersebut tidak tahu hatinya? Ada nggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena orang yang sudah mengenal Tuhan pasti sangat mengenal hati. Karena hati itu mandarul khaliq. Tempat pandangan Allah kan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum, kan? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, ya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada. Jadi orang yang mengenal Allah tahu benar bahwa Allah perhatiannya kepada hati. Bagaimana itikadnya, bagaimana keyakinannya dan sebagainya, kan? Pasti orang yang mengenal Allah tentunya dia sangat tahu siapa dirinya. Dia udah tahu dia abid, bahwa Allah itu ma'bud, kemudian dia tergerak untuk melakukan ibadah dan seterusnya. Kan yang menyebabkan orang sombong karena kita nggak tahu kalau kita ini hamba. Makanya kita pengen memunculkan sifat ketakaburan. Padahal takabur itu kan sifat Allah, nggak layak kita miliki. Al-kibriya'u rida'ullah. Nah, jadi ketika kita sadar benar bahwa kita ini abid, seorang hamba, makanya Nabi menyatakan, saya ini hamba, saya duduk makan seperti duduknya seorang hamba, dan seterusnya. Kemudian alasan di sini kemudian dipakai sigat isim tafdil ajhal. Apakah memang orang-orang yang tidak mengenal hatinya harus disebut ajhal? Nggak cukup dengan jahilun saja. Iya, di sini beliau menggunakan ajhal begini. Biasanya hal yang paling dekat dengan diri kita kan kita lebih tahu, ya. Kan kita lebih tahu dengan isi rumah kita daripada isi rumah orang lain. Sekarang kita nggak tahu isi rumah kita sendiri. Bagaimana kita mengklaim tahu isi rumah orang lain? Itu maknanya ajhal. Orang yang tidak tahu dirinya, hal yang paling dekat dengan kita yaitu diri kita. Kalau diri kita nggak kenal, orang lain yang jauh dari kita otomatis lebih lagi kita tidak mengenalnya. Nah, gitu Ustaz. Jadi layak ini tafdil ini layak banget nih ajhal, ya. Nah, bahasa lainnya begini contohnya Ustaz. Jadi orang yang menyepelekan orang tuanya, maka orang tua orang lain pasti akan lebih disepelekannya, kan itu bahasanya. Nah, itu. Ini sekali ngaji berapa jam Ustaz? Bebas. Padahal 1 jam lebih dikit soal diskusi lah dulu ya. Iya. Oke. Tafadhal Ustaz. Siapa yang mau baca? Oke, susah Hidayat sekarang. Wa
khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsarul khalqi jahiluna bi qulubihim wa anfusihim. Wa qad hila bainahum wa baina anfusihim. Wa inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa hailulatuhu bi ayyamnahu an syahadatihi wa qurbihi wa muraqabatihi wa ma'rifati sifatihi wa kayfiyati taqallubihi baina asba'aini min asabi'ir rahmani wa annahu kaifa yufi maraddan ila asfali safilin wa yanqafidu ila afli syayatin wa kaifa yartafi'u ukhra ila a'la illiyin wa yartaqi ila alamil malaikatil qarbi. Masya Allah. Ini Tengku ini kayaknya siapa nama? Lupa. Tengku Mursyid. Masya Allah. Ustaz Ibnu Akil ada temannya. Sekalian artinya Ustaz Mursyid. Anak pugure baru juga hampa saya lure. Oke. Ke teput tele mana gure. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Wa aksarul khalqi jahiluna biqulubihim wa anfusihim. Dan bermula kebanyakan makhluk itu mereka menjahili terhadap hati-hati mereka dan diri mereka. Banyak orang nggak kenal hatinya, dirinya. Wa qad hila bainahum wa baina anfusihim. Dan sungguh telah dihalangi di antara mereka dan di antara diri mereka. Wa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan sesungguhnya Allah itu bisa menghalangi ianya Allah antara seseorang dan hatinya. Nah, ini beliau mengisyarah kepada salah satu ayat Quran kan yang bunyinya bagaimana bunyinya? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Al-Anfal 24. Wa hailulatuhu bi ayyamna'ahu an musyahadatihi wa qurbi. Dan bermula terhalangnya hati dari Allah. Nah, dan bermula terhalangnya hati itu bi ayyamna'ahu dengan bahwa menghalangi ianya Allah akannya hati an musyahadatihi dari musyahadahnya Allah wa qurbihi dari mendekat kepadanya Allah wa muraqabatihi, ini istilah semua dari muraqabahnya Allah, wa ma'rifati sifatihi dari mengenal sifat-sifatnya Allah, wa kaifiyati taqallubihi dan dari mengenal cara berbolak-baliknya hati baina isbi'aini di antara dua jemari min asabi'ir rahman dari jari jemari Tuhan. Nah, ini kinayah ini, tentunya kita ahli sunnah tidak meyakini kalau Tuhan itu punya jari jemari. Ya kan? Ahli sunnah ini mentakwil. Apa maksud? Manusia tidak tahu cara bagaimana hati itu berada di antara dua jari jemari Tuhan. Maksudnya begini. Ini istilahnya kekuasaan. Orang biasanya para pemimpin itu kekuasaannya ada di ujung jarinya. Ketika dia menunjukkan semuanya terjadi ya. Tolong pindahkan itu, bangun segala macam. Itu kekuasaan maksudnya. Jadi bagaimana hati itu bisa berbolak-balik berada di dalam kekuasaan Allah. Nah, karena hati dalam kekuasaan Allah, makanya Nabi mengajarkan kita untuk berdoa tadi kah? Ya muqallibal qulub, kan gitu. Wa annahu kaifa yahwi, dan bahwa sungguhnya hati itu bagaimana yahwi turun ianya hati maratan pada suatu kali ila asfalis safilin, kepada derajat yang paling rendah, kepada yang paling rendahnya dari orang-orang yang rendah. Wa yankhafidu, dan terjatuh ianya hati ila ufqi syayatin, kepada apa kita artikan ufuk, kepada pojok setan atau kepada wilayah keseitanan. Wa kaifa yartafi ukhra, dan bagaimana terangkat ianya hati ukhra pada kali yang lain ila a'la illiyin, kepada puncaknya. Ila a'la illiyin, kepada puncak dari ketinggian. Wa yartaqi, dan menanjak ia ila alamil malaika, kepada alam malaikat al-muqarrabin, yang malaikat itu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Titik Ustaz. Kembali ke Ustaz Fikri. Oke. Kayaknya langsung ke penjelasan dulu lebih mantap ini dulu. Kesimpulan penjelasan di satu paragraf ini. Jadi ini beliau juga masih dalam mukadimah ya kan.
Nah, jadi tadi di atas beliau sudah menjelaskan betapa penting mengenalnya hati kan gitu. Karena ketika seseorang sudah mengenal hatinya, baru mengenal dirinya. Bahkan hakikat diri ya hati, kemudian dari mengenal diri baru mengenal Allah. Cuma masalahnya kata beliau, kebanyakan orang itu nggak tahu apa itu hatinya. Hatinya itu siapa, apa, dirinya itu yang mana. Nah, ketika orang menanya, man anta? Pasti dia jawab, ana tolibun. Saya santri, ana tujar, saya pedagang. Kan gitu Ustaz. Kalau ditanya man anta, siapa engkau? Kan kita jawabnya jabatannya kan. Saya dokter, saya pedagang. Nah, itu. Apakah diri itu yang dimaksud? Tentunya tidak. Kemudian juga, bisa saja antara seseorang dan hatinya itu dihalangi. Nah, sehingga kenapa banyak orang yang menyebabkan dia tidak mengenal hatinya? Karena di antara hati dan dirinya itu ada penghalangnya. Dan bisa saja Allah juga yang menghalangi seseorang antara diri dan hatinya. Bagaimana hati bisa terhalang? Nah, bagaimana Allah menghalangi seseorang atau hati seseorang dengan Allah? Nah, bisa saja di sini maksudnya beliau mentafsir dengan bi'ayyam na'ahu. Allah menghalangi seseorang dari musyahadah. Tentunya ada sebab musababnya. Enggak hanya semata-mata langsung Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada hambanya, enggak. Biasanya karena memang kemaksiatannya, kejahatannya segala macam. Allah menghalangi seseorang dari musyahadahnya Allah. Musyahadah ini enggak usah kita artikan. Kemudian Allah menghalangi seseorang untuk mendekat kepada Allah. Itu orang-orang yang memang sudah ditulis oleh Allah menjadi orang ya syaqiyun, terkutuk. Kemudian Allah juga bisa saja menghalangi seseorang dari muraqabah. Kita enggak pernah merasa dipantau oleh Allah. Kita lebih takut kepada CCTV kan gitu manusia daripada kepada Allah. Kemudian bisa saja seseorang juga tidak mengenal Allah dengan cara tidak mengenal sifat-sifatnya. Bagaimana cara hati bisa berbolak-balik dalam sekejap. Nah, dan seterusnya. Yang selanjutnya penjelasannya sama seperti artinya, Ustaz. Artinya pada suatu kali kadang-kadang manusia itu rendah banget. Tentunya ketika imannya berkurang dia akan berada pada posisi asfala safilin. Nah, kemudian lebih dekat ke setan. Dan pada kondisi tertentu kadang-kadang kita terasa begitu khusyuk, merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa penyebabnya? Nah, nanti beliau akan menjelaskan. Nah, jadi hati ini bisa sampai pada level malaikat, hati seseorang juga bisa sampai pada level setan, bahkan setan yang paling di level yang paling bawah. Iya, bahkan katanya manusia itu lebih utama dari malaikat. Tentunya manusia-manusia khusus kan seperti para nabi kan, karena mereka sangat bersih hatinya. Nah, makanya kata Allah, nabi itu bukan hanya sayyidil insan, bukan. Sayyidil makhlukin. Makhlukin itu kan masuk malaikat di dalamnya semuanya. Nah, jadi nabi itu lebih dari malaikat. Kecuali salah seorang pendapat kalau nggak salah, Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari menyatakan kalau malaikat Jibril itu lebih mulia dari nabi. Karena nabi belajar melalui perantara malaikat Jibril. Tapi ulama lain menyatakan bahwa nabi itu lebih mulia dari semuanya. Semua makhluk. Malaikatnya, Jibrilnya, semuanya. Nah, itu Ustaz. Itu sebagai bukti. Di sini kan, ila alamil malaikah. Kalau kita manusia biasa, bisa sampai ke alam malaikat. Walaupun tidak seperti malaikat. Nah, karena kita masih makan minum, Ustaz kan? Nah. Masya Allah. Kan sering Ustaz dalam ceramah-ceramah para Ustaz. Kita masalah hailulah tunggu ini. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui hati kita sedang mendapatkan hailulah? Atau bagaimana hati kita bisa sampai yartaqi wa yartafi'a seperti yang di teks yang paling bawah di alinea ini. Ya. Jadi secara zahir aja Ustaz. Kalau kita memiliki perangai-perangai, perilaku-perilaku seperti perilaku malaikat, nah itu tandanya kita udah dekat dengan Allah. Apa perilaku malaikat? Tinggal kita pelajari kan, malaikat itu nggak pernah membantah terhadap perintah Allah. Ya kan? La ya'sunallah. La ya'sunallaha ma amarahu. Apa gimana bunyinya? La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun gitu ya. Nah, ketika seseorang terhindar dari maksiat, patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah, ini mendekati malaikat. Bagaimana kita tahu diri kita udah rendah, dekat dengan setan? Ketika kita berperilaku dengan perilaku setan. Inna syaitana ya'murukum bisu'i wal fahsya misalkan.
Setan menganjurkan keburukan, melakukan kekejian. Kalau manusia sudah banyak melakukan kekejian, berarti itu dekat dengan setan. Itu. Nanti kan di depan-depan beliau menjelaskan salah satunya yang saya ingat di bab ghadab. Ketika kita suka marah-marah, nggak bisa mengendalikan emosi, itu kita disukai oleh setan. Setan mencium kening kita sebagai tanda dia mendukung kita. Itu Ustaz. Karena gini Ustaz, mendekati Allah itu kan bukan dengan berjalan. Walaupun menggunakan kata salik. Salik itu kan bukan berjalan. Tapi kita artikan berjalan juga boleh. Tapi mendekati Allah itu dengan meneladani sifat-sifatnya. Allah muhsin misalkan. Allah itu kan berbuat baik. Makanya innallaha yuhibbul muhsinin. Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita meneladani sifat Allah. Kalau Allah itu maha baik, kita harus berbuat baik. Biar Allah sayang kepada kita. Allah itu maha rahman. Kita juga harus menyayangi makhluk Allah yang lain. Jadi sama seperti di dunia. Ketika seseorang mencintai orang lain, dia akan mencontoh segala perilakunya. Gaya rambutnya, gaya pakaiannya. Jadi mendekat itu bukan dengan badan. Seseorang yang cinta kepada Michael Jackson misalkan. Enggak harus ketemu Michael Jackson. Gaya rambutnya, gaya nyanyinya, segala macam. Nah itu. Jadi mendekat dengan Allah itu dalam arti maknawi. Bukan dengan langkah. Karena Allah tidak berjarak kan. Makanya nggak bisa ditempuh dengan langkah. Itu Ustaz. Oke. Dan pada akhirnya saya jawab dulu, salam sudah. Waalaikumsalam Ibu Hajah Nyai. Dari mana Ibu Hajah Nyai? Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Raif, ahlan wa sahlan. Dan semuanya ahlan wa sahlan. Silakan kalau mau naik Ibu Adi atau siapapun, cuma syaratnya baca ya nanti ya. Nah ini kita masuk 2 alinea terakhir atau 1 alinea terakhir, mungkin 2 ini. Dan pertanyaan dari saya yang terakhir tunggu. Wa aktarul khalqi jahiluna bi qulubihim wa anfusihim. Kebanyakan makhluk itu justru mereka yang tidak pernah tahu hatinya dan tidak pernah mengetahui dirinya. Dalam arti kalau misalnya kita bandingkan dan kita persentasekan antara semua orang yang ada di dunia ini, mana yang lebih tahu, mana yang tidak tahu, lebih banyak yang jahilnya ternyata Teguh ya. Banyak yang jahil. Seperti ini Teguh. Dalam bahasa Quran itu yang baik-baik sedikit Ustaz. Walaupun kita suka bergerombolan kan. Kita sering mendengar ngikutilah jamaah yang banyak. Padahal banyaknya jamaah tidak menjamin kebenaran itu. Kalau dalam bahasa Quran Ustaz. Ini kan demokrasi, suara terbanyak. Sementara kebenaran itu nggak bisa diukur dengan suara terbanyak. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Wa aksaruhumul fasikun, kebanyakan mereka fasik. Wa qalilam min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi semua sedikit. Wa qalilam minhum, gimana lagi ayatnya? Pokoknya yang dalam Quran itu yang soleh sedikit, yang bersyukur sedikit, yang berpikir sedikit, semuanya serba sedikit. Jadi orang soleh itu sedikit Ustaz. Orang alim juga sedikit. Yang banyak itu ya kayak kata Imam Ghazali, aksarul khalqi jahilun. Termasuk kita ini jahil. Kadang-kadang kita sekali-sekali jahil murakkab ya kan. Kalau kita masih maksiat kan jahil murakkab Ustaz. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Siap. Oke. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, di kolom komentar tinggal diketik. Kalau mau naik, boleh. Cuma syaratnya minimal bisa membaca. Ya. Bisa baca teks kitab yang saya tampilkan di layar. Jadi saya sapa dulu Awak Pro. Assalamualaikum, Tengku Awak Pro. Dari mana Tengku? Ustaz? Dari Aceh. Aceh mana? Aceh Besar. Ahlan wa sahlan. Ya. Sebelum kita lanjut baca, ada yang ingin ditanyakan, Ustaz? Atau ingin diluruskan? Oke. Kalau lanjut 1 alinea lagi bagaimana Ustaz?
Udah nggak ada suara Ustaz nih. Ustaz Fikri? Gimana Ustaz Fikri? Kenapa nggak ada suaranya Ustaz? Nggak ada suara. Saya aman di sini. Suara Ustaz nggak ada. Suara Ustaz nggak ada. Gimana cara komentarnya? Saya juga kurang. Suara Ustaz tidak ada. Oke. Tunggu awak pro ini, mohon maaf nih. Saya panggilnya siapa namanya? Masih ada makan. Asik. Mantap, mantap. Tunggu. Ya, udah. Oke. Ya. Kenapa dia bisa tiba-tiba hilang suara Ustaz? Itulah TikTok. Iya. Jaringan arah berpengaruh ya. Oke. Baik, sekarang udah jelas semuanya ya. Waman lam tafadhal, tunggu awak bro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam ya'rif qalbahu liyuraqibahu wa yura'iyahu. ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصول الدين وأساس طريق السالكين. Titik dulu ya. Iya. Nanti alamnya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian artinya Ustaz. Ustaz Pro. Ustaz awak pro boleh? Kalau boleh diterjemahkan sekalian. Gak apa-apa lah Ustaz terima aja saya. Gak apa-apa, kita belajar bareng di sini Ustaz. Enak di sini terbuka semuanya. Qalbahu dan bermula siman yang tidak mengenal ia nyaman qalbahu akan hati nyaman liyuraqibahu niscaya hendak dimuraqabah ia nyaman akannya hati wa yura'iyahu dan hendak dipelihara ia akannya hati. Betul nggak Ustaz? Betul Ustaz. Mi'ah fil mi'ah. Kalau kata Ustaz Fikri. Masya Allah. Udah Ustaz lanjut aja. Nggak apa-apa. Saya dengar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Oke. Wa man lam ya'rif qalbahu, barang siapa yang tidak mengenal ia akan hatinya. Untuk apa dia mengenal hati? Liyuraqibahu, supaya bisa mengintip-ngintip ia akannya hati, wa yura'iyahu dan menjaga ia akannya hati.
wa yatarassoda, dan memperhatikan ia ma yaluhu, akan ma yang terbit ianya ma min khazainil malakut, dari perbendaharaan malakut. Malakut kerajaan langit, dari perbendaharaan malakut alaihi, di atasnya hati, wa fihi, dalamnya hati. Fahuwa, jawab man, bahwa maka bermula dianya siman yang tidak mengenal Allah hingga bisa menjaga hatinya, memperhatikannya, melihat apa yang datang kepada hatinya dari perbendaharaan karunia Allah yang datang kepada hati dan dalam hati. Bahwa maka dianya orang itu mimman qala Allah, termasuk dari orang-orang yang berkatalah oleh Allah Ta'ala pada hak mereka, nasullah, mereka telah melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka melupakan ianya Allah, membuat lupa ianya Allah akan mereka, anfusahum, terhadap diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang lupa kepada Allah orang fasik. Orang mukmin nggak pantas lupa kepada Allah. Fa ma'rifatul qalbi wa haqiqati awsafihi asluddin. Maka kesimpulannya, maka bermula mengenalnya hati, wa haqiqati awsafihi, dan mengenal hakikat sifat-sifatnya hati, itu asluddin, itu masuk dalam asal agama. Wa asasu tariqis salikin, dan fondasi tarikatnya para salik, atau fondasi dari jalannya orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Titik Ustaz, kembali ke Ustaz Fikri. Baik, Masya Allah. Oke, Ustaz, awal Pro barangkali ingin mensurah, menjelaskan ini buat ahli tariqah ini. Tidak, buat sahabat aja. Ustaz aja. Oke, ini di sini juga ada guru saya dari daerah Kuningan, Jawa Barat, Kiai Arki Al-Farisi. Kiai Arki Al-Farisi ini beliau juga sahibut tariqah ini, yang selalu mengamalkan tariqah, dan pas ini di bagian beliau ini, beliau masuk di sini. Ya. Baik, Ustaz Abdullah, fadhal Ustaz, barangkali bisa menjelaskan. Ini udah bagaimana artinya aja Ustaz. Jadi orang yang tidak mengenal hatinya, apa sih tujuan mengenal hati kan? Liuraqibahu, itu alasan. Kalau kita mengenal hatinya kan kita bisa muraqabah, memperhatikan apa yang ada dalam hati. Kita bisa menjaganya. Kalau kita nggak kenal hati, terus yang kita jaga apanya kan gitu. Nah, jadi orang yang tidak mengenal hatinya, tujuan mengenal hati supaya kita bisa mengintip hati kita, menjaganya, kemudian memperhatikan apa yang Allah sedang curahkan ke dalam hati dari karunia Allah yang ada di kerajaan langit. Orang yang tidak mengenal hatinya, kesimpulannya itu orang yang Allah berkata tentangnya mereka lupa kepada Allah. Jadi orang yang tidak mengenal hatinya berarti orang yang lupa kepada Allah. Karena dia lupa kepada Allah, efek yang Allah berikan, Allah juga membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan lupa diri dan daratan, Ustaz. Kita nggak tahu sedang berada di darat, ya. Lupa diri dan lupa daratan. Nah, dan mereka itu orang-orang yang fasik. Artinya orang yang tidak mengenal hatinya, menyebabkan dia tidak mengenal Allah, berarti orang fasik. Kemudian beliau mengambilkan kesimpulan, ini kesimpulan lah bahasa kita ya. Jadi mengenal hati, mengenal sifat-sifat hati, sifat baiknya untuk terus ditingkatkan, mengenal sifat buruk hati untuk ditahliyah, dibersihkan, itu merupakan pondasi agama dan pondasi tarikat. Ketika seseorang menempuh jalan menuju Allah atau masuk tarikat, nah itu kita harus tahu tentang hati dulu. Karena kata para ulama, hati itu umpama gelas yang kotor. Gelas kotor, kalau kita mau kita isi dengan air bening, gelas itu harus kita bersihkan dulu. Proses membersihkan hati disebut tahliyah. Kita bersihkan hati kita dari segala macam sifat-sifat buruk. Kemudian sesudah gelas itu dibersihkan, baru kita isi dengan sifat-sifat baik. Kita isi dengan air putih bening tadi. Proses mengisi air ke dalam gelas, mengisi hati dengan sifat baik namanya tahliyah, ya kan? Atau tahalli. Nah, kan sering kita dengar ada istilah tahalli, proses pembersihan, kemudian tahalli, mengisinya dengan kebaikan, kemudian baru terjadi tajalli, ya kan? Baru nyata dari sifat-sifat Allah nanti, atau bisa musyahadah dan seterusnya yang akan ada pembahasan ke depan insyaallah. Oke. Jadi sedikit lagi Ustaz, sedikit. Begitu gelas tadi kotor, langsung kita isi dengan air bening tadi, maka air berubah menjadi kotor, nggak bisa diminum. Jadi selama dalam hati kita masih ada sifat buruk, walaupun kita banyak melakukan ketaatan itu tidak akan berpengaruh. Bahkan bisa saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rada ketat kan?
dalam tasawuf. Nah itu Ustaz. Oke. Nah, itu pengen saya tanyakan. Ada dua, kalau saya pribadi ada dua nih. Yang pertama nih, nasawwa fa'ansahum anfusahum. Ya. Berarti ada orang-orang yang lupa dengan Allah. Allah itu tidak akan pernah lupa dengan orang yang lupa kepadanya. Tapi sebaliknya, Allah justru memberikan kepadanya efek Allah lupakan mereka dengan diri mereka sendiri. Ya. Begitu tuh ya. Ya, jadi kalau dalam ayat ini berarti itu awal mulanya dari manusia. Kita memberikan apa yang Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Kalau kita melupakan Allah, Allah juga melupakan kita. Bukan Allah lupa, tapi melupakan, membuat diri kita juga lupa kepada diri kita sendiri. Jadi memang ada sebagian etikat yang percaya kepada Jabriyah kan semuanya sudah di bawah tekanan Allah lah. Nah, di sini nggak seperti itu. Di sini misalkan dalam ayat taballah, tabu fataballah, mereka bertobat, maka Allah pun menerima taubatnya kan gitu kita artikan. Tabu fataballah kan. Nah, jadi ada aksi dari manusia. Ketika kita pengen dapat hidayah, kita kejar hidayah itu Allah akan memberikan. Nah, bukan hanya sebatas kita tunggu kan gitu Ustaz ajarannya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ada usaha dari manusia tentunya. Usaha dari manusia juga kekuatan Allah berikan tentunya kan. Nah itu Ustaz. Oke. Kemudian famarifatul qalbi wa haqiqati awsafihi asluddin. Nah, kita sering mendengar syair awwaluddin ma'rifatullah. Ya. Tapi di sini awwaluddin ma'rifatul qalbi wa haqiqatu awsafihi. Ya. Mana yang benar itu? Dua-duanya benar. Awaluddin ma'rifatullah itu natijahnya Ustaz. Itu natijah terakhir dalam kias mante. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Mengenal Allah itu dimulai dari mengenal diri kan tadi. Mengenal diri dimulai dari mengenal hati kan. Jadi kalau kita tarik ke belakang, awaluddin ma'rifatullah benar. Tapi untuk sampai kepada mengenal Allah harus kembali kepada mengenal hati. Maka benarlah ucapan Imam Ghazali, ma'rifatul qalbi asluddin. Ya kan? Aslun. Itu. Karena bagaimana kita mengenal Allah? Nah, gimana? Kenapa ditambahkan wa haqiqatu awsafihi? Iya, kadang kita mengenal hati hanya sepintas saja, bukan mengenal hakikat. Sebenarnya yang dikatakan mengenal kan mengenal hakikat sesuatu, kamahiyah atau kamahwa. Mengetahui dengan sebenarnya pengetahuan, bukan hanya sebatas meraba-raba. Nah, karena kalau kita mengenal hati kita dengan meraba-raba, nanti kita terlalu cepat merasa soleh, Ustaz. Ini kayaknya saya udah pinter, misal, kayak. Atau kayaknya saya udah soleh ini. Nah, kan itu kan belum mengenal berarti. Nah, kan? Tapi ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya dan Tuhannya nanti. Ketika kita tahu Allah itu alim, dengan penuh kesadaran bahwa kita ini jahil. Betapapun banyak kitab yang sudah kita baca, kita masih tetap dalam status jahula kan? Innal insana zaluman jahula kan gitu bunyinya Ustaz. Gimana ayatnya? Lupa. Pokoknya manusia itu yang pada hakikatnya jahil Ustaz. Walaupun sudah pengetahuannya tinggi tetap jahil. Cuma jahilnya bertingkat-tingkat ya. Itu lebih kurang Ustaz. Dan yang terakhir, wa asasu tariqatis salikin. Berarti semua tariqat-tariqat yang ada di Indonesia. Karena saya bertanyakan ini. Ini ada dua yang bergabung bersama kita. Mustami, yang pertama guru saya Erki Al-Farisi, kemudian yang kedua guru saya Basyiratul Asrar Ustaz Brian. Ini dua orang ini, beliau ini ashabut tariqat, jadi beliau ini tuh banyak kali jamaah dan kata-kata beliau tuh selalu indah, dan kami sering berdiskusi dengan salah satu dari beliau. Kan kadang-kadang ada orang yang masuk tariqah tuh, ikut dalam tariqah tertentu, diajarkan tariqah, tapi kadang-kadang antara satu tariqah dengan tariqah yang lain ini saling mengejek-ngejek, saling menyindir, saling merendahkan. Nah, apakah ini terjadi karena mereka hanya mengenal tariqahnya, tapi tidak mengenal asas tariqahnya? Atau bagaimana menurut pendapat Anda? Itu sebaiknya kita tanya kepada ahli tariqah dulu, Ustaz.
Nah, jadi intinya makanya apapun yang kita lakukan kan harus ada ilmunya, Ustaz kan. Jadi ketika orang bertarikat tentunya harus dibekali dengan pengetahuan dulu. Makanya apa di awal kitab Bidayatul Hidayah kalau nggak salah apa Murakabil Ubudiyah. Man tasawwafa ya. Man tasawwafa qabla an tafaqaha bagaimana? Fatadzandaka, lupa saya. Nah, itu dia, lebih kurang begitu kan. Jadi kalau orang langsung bertasawuf tanpa belajar fikih atau ilmu-ilmu tentang tasawuf itu sendiri kan, nanti dikhawatirkan perilakunya justru bukan perilaku ahli thariqah. Nah itu. Tapi perilaku ahli fasiqin gitu ya. Ya. Karena seseorang baru bisa dikatakan sufi kan man safa qalbu, Ustaz. Orang yang bersih hatinya, tidak ada lagi caci maki kan, tidak ada lagi menghina, pelecehan, ucapannya sopan, lembut segala macam itu. Jadi sofa qalbu kan salah satu ulama mengartikan seperti itu. Ya. Masya Allah. Ustaz, awak perlu bagaimana? Kira-kira untuk Jangan ada yang Ustaz Ibnu Akil Iya, iya. dalam kitab Tanyain. dalam kitab Majalis Susaniyah katanya jangan banyak bertanya. Orang zaman dulu tersesat gara-gara banyak bertanya kan. Mingkasrati masailihim ala anbiya'ihim. Kembali ke Ustaz. Coba Mengingat ada banyak masalah ahla zikri, guru, makanya kami ingin bertanya sedikit. Iya, pas banget ini ada ahlil fikri. Ustaz, pertanyaan berarti diajukan kepada ahlil fikri. Tafadhal Ustaz. Siapa ahli fikir di sini? Ustaz kan Ustaz Fikri. Nama doang. Pertanyaannya guru tentang bedanya ma yaluh wa yatarasada ma yaluh min khazainil malakuti, perbedaan antara alaihi dan wafihi. Alaihi dan wafihi. Ya. Apa beda ma yaluhu min khazainil malakut yang alaihi dengan ma yaluhu yang wafihi kalbu. Iya, hidupnya. Alaihi kalbu. Enggak tahu. Itu Kalimat ya? sedikit Ustaz. Iya. Ya. Jadi lebih kurang Ustaz Fikri, tafadhal. Silakan Ustaz. Jadi ini kita lihat dari huruf jarnya aja Ustaz, sepintas kan. Jadi ala kan isti'la Ustaz kan. Ya, Zaidun yajlisu alal kursi kan gitu. Jadi hal yang datang kepada hati itu bisa ada dua, bahkan bisa lebih. Ada yang datang ke permukaan hati pakai ala. Jadi bagian dari karunia Allah hanya datang sampai ke permukaan hatinya, atau ada yang menyusup ke dalam hati. Kalau menyusup berarti fi dzarfiyah Ustaz. Secara zahir seperti itu dulu sementara Ustaz. Jadi karena yang datang ada dua, sama seperti kita datang ke rumah orang kan. Kadang duduk di pintu doang, nggak masuk kan. Nah, jadi ada yang di pinggir-pinggir hati, ada yang sampai menghujam ke dalam sanubari. Nah, itu dia, makanya beliau menggunakan dua. Nah, begitu Ustaz lebih kurang. Syukran. Ya. Terima banyak. Ya, kita artikan kayak huruf jar aja Ustaz. Selebihnya saya juga nggak paham. Ini mungkin yang paham ahlul tasawuf barangkali ya. Masya Allah. Gimana Ustaz? Cukup seperti itu? Sudah lebih dari cukup guru. Ini Ya Allah. ini Ustaz, kita belum bisa bertatap muka. Kamera saya nggak mau nyala. Ya teman-teman, bantu beliau follow guru kami Ustaz Abdullah Yusuf supaya sampai followers beliau 1000, jadi biar bisa tawajuh sama kita, biar bisa muwajahah sama kita. Ya, baru 700 sekian lah nih beliau nih. Dan kalau teman-teman pengen memberikan mawar atau apapun, berikan untuk beliau teman-teman. Ya, kalau saya udah kebanyakan mawarnya di depan rumah ini, mau ngasih ke sini nggak bisa nih. Ustaz Fikri, Ya. biasanya yang diberikan mawar kan ke kuburan Ustaz. Ntar ngeri kita ini, jangan dikasih bunga bahaya. Kalau yang ngasih mawar ke kuburan, Iya. itu baru alaihi itu. Alaihi. Yang ngasih mawarnya ke TikTok, itu udah wafihi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustaz Awapro, kalau ada pertanyaan, nanti silakan. Tapi saya juga sambil menjawab pertanyaan Tengku Darwis Loksukun. Bagaimana cara kita membersihkan penyakit hati
Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan harus dengan zikir. Zikir yang bertariqah dan dibimbing oleh murabi. Sedangkan kita hidup di akhir zaman. Gimana maksud beliau? Kesimpulannya nggak ada mursyid lagi sekarang apa gimana? Nah, coba nggak apa-apa. Ini mungkin penutup alinea. Kalau beliau ingin bertanya sesuatu silakan. Saya undang masuk Tengku Ustaz Darwis. Ustaz Darwis. Silakan Ustaz Darwis. Gimana maksud pertanyaannya Ustaz Darwis? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksud saya yang bertanya, kan kita hidup di akhir zaman, sedangkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Salikin telah membicarakan tentang menjauhkan penyakit hati seperti iri, dengki dan lain-lain. Sedangkan kita hidup di akhir zaman, apakah ada murabi? Murabi itu kan pendidik jiwa kita yang mengontrol kita untuk jauh daripada penyakit hati. Iya. Yang dikategorikan seperti ulama-ulama yang terdahulu, seperti Imam tasawuf kita yang lain selain Al-Ghazali ataupun Imam Junaid Al-Baghdadi. Apakah ada orang yang seperti itu di akhir zaman ini? Apakah kita akan berputus asa akan kedatangan murabbi yang seperti yang dulu? Iya. Ya. Apa Ustaz? Oh iya. Tentang mursyid ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, mursyid itu selalu ada di permukaan bumi. Yajiduhu man talabahu. Mursyid selalu ada. Mursyid yang soleh, yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang beliau sudah melewati makam-makam yang sudah ditentukan ada. Dan memang langka. Nah, tapi kata beliau, yajiduhu man talabahu. Pasti akan ditemui mursyid itu oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas pengen mencarinya. Nggak bakal langka. Orang soleh itu ada sepanjang masa. Jadi gini maksudnya, zaman sekarang belum terlalu buruk Ustaz. Zaman sekarang belum terlalu buruk. Kita harus melihat dunia ini tidak hanya dari sisi buruknya, banyak sisi baiknya. Kemudian coba kita lihat latar belakang Imam Ghazali memberi nama kitab beliau dengan Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu agama. Itu menunjukkan di masa beliau pun agama itu sudah mati. Ilmu-ilmu agama tentunya yang berkaitan dengan hati nurani, dengan penyakit hati segala macam udah tenggelam, indiras. Makanya beliau mengarang kitab, memberi nama kitabnya Ihya untuk menghidupkan kembali. Jadi zaman itu nggak pernah berbeda, hanya pelakunya atau aktornya doang yang berbeda. Sebagaimana zaman dulu ada tokoh-tokoh yang soleh, ada mursyid, ada murabbi yang ikhlas, zaman sekarang juga ada. Tentunya kita harus cari. Manja hadafina lanahdiyannahum subulana. Pasti ketemu insya Allah. Gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz Darwis? Terima kasih Ustaz. Iya. Oke. Ada yang mau disanggah atau ditambah? Sama-sama. Silakan. Diluruskan boleh Ustaz, jangan disanggah, diluruskan aja. Kalau bengkok diluruskan. Diluruskan silakan. Ustaz Darwis. Sudah cukup tuh Ustaz. Insyaallah. Ini kita nukta khabirah kayaknya di sini dulu ya. Gimana Ustaz? Ya. Kita nukta khabirah di sini. Boleh kita titik di sini. Insya Allah. Ya, Ini mungkin gini Ustaz. Kajiannya mungkin nggak bisa tiap malam barangkali, tapi setiap ada waktu insya Allah kita akan berusaha untuk mengkaji. Karena kita akan ada kajian subuh Ustaz kan, yang harus rutin. Iya. Sekaligus ingin mengundang semua teman-teman, saya alihkan kamera dulu ke wajah saya. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang ingin setiap subuh jam 6 kurang 5 menit atau kurang 10 menit ingin masuk kajian Zoom, kita pelajari kitab I'anatul Talibin dalamnya. Kayak gini kitabnya, barangkali buat yang baru masuk. Atau nanti kalau butuh PDF-nya bisa WA ke saya, nanti saya kirimkan. Kita baca dalamnya ini ya, bukan pinggirnya. Dan beliau, guru kita, Ustaz Abdullah Yusuf akan menemani, bukan mengajar, menemani kita belajar di Zoom yang akan dikirim linknya yang berbeda-beda setiap pagi.
Ya, nanti silahkan teman-teman yang mau masuk hubungi saya. Nanti saya kirimkan linknya nanti insya Allah. Atau join di Telegram Kitab Kuning Gundul gimana? Kitab kuning gundul mantul. Iya betul. Kitab Kuning Gundul Mantu. Gundul bukan maksudnya kepala gundul, kepala otak bukan. Tapi maksudnya kitab gundul. Maksudnya kitab gundul. Dan kita sudah masuk bab tolat. Udah hal-hal yang keberapa ya 20 sekian lah gitu. Pertengahan 20-an. Jadi silakan teman-teman yang mau bergabung untuk memperdalam fikih, dan malamnya kita fokus untuk memperdalam hati. Sengaja nggak kita buka masalah fikih karena takut ada ikhtilafiyah, apalagi akidah. Kalau akidah wah lebih berat lagi ya. Jadi kita bicara masalah hati. Kalau hati kan enak kayak gini ya. Iya. Benar banget Ustaz Abdullah nyampein prolog ke saya. Kalau orang udah masalah hati pasti semuanya akan fokus ke sana. Nggak mungkin dia nanya masalah hukum berwudu dengan air AC boleh atau tidak.